yang namanya pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu adalah tentang politik. Kita akan memilih sebuah pemimpin bagi kita, pemimpin yang terbaik yang bisa kita andalkan, yang membawa bangsa negara kita ini menjadi negara yang maju, negara yang baik ke depannya. Kita harus memilih yang mana yang terbaik buat kita semua. Saudaraku yang terkasih, beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengarkan debat-debat capres, debat wakil presiden yang menjadi pedoman bagi kita, yang menjadi cara kita untuk memilih mereka lewat visi yang mereka berikan, lewat argumen yang mereka sampaikan, bagaimana supaya menarik, bagaimana Indonesia ini menjadi Indonesia yang lebih maju, yang menjadi negara yang maju ke depannya. Mereka membuat sebuah visi demikian. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam mereka membuat sebuah visi, mereka itu berdebat sesama calon. Di dalam debatnya itu ada banyak yang berkomentar, ada banyak yang menyalahkan antara satu sama yang lain. Dalam debat tersebut, mereka akan mengalami sebuah proses dalam hidup mereka. Mereka akan mengalami, ternyata aku masih ada kekurangan, ternyata aku harus lebih baik ke depannya, dan akan ada sesuatu hal yang baru yang akan saya lakukan ke depannya lewat dari komentar yang diberikan oleh baik dari masyarakat, baik dari calon presiden yang lainnya. Jadi pada saat ini saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membahas bagaimana dengan proses Tuhan membawa kebaikan. Proses Tuhan membawa kebaikan. Cuma Tuhan yang terkasih, kita akan membaca ayat firman Tuhan itu yang terambil dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 24. Kita akan membuka di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 24. Yang sudah mendapatkan semua katakan amin. Amin. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Dia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ketika kita membaca atau mendengarkan ayat ini, seringkali ada pertanyaan bagi kita yang membuat kita bingung. Yang pertama itu, kenapa Tuhan bisa tertidur padahal angin kencang taufan sedang terjadi di danau tersebut? Baru yang kedua, kita juga tahu bahwa Tuhan itu mampu melakukan mukjizat yang luar biasa untuk itu. Kenapa mereka ketakutan? Pada saat mereka itu bersama dengan Tuhan Yesus di dalam perahu, kenapa mereka ketakutan padahal Tuhan Yesus ada di sana? Kenapa Tuhan membiarkan angin taufan bersama dengan mereka padahal Yesus sanggup untuk membuat mukjizat? Mereka ketakutan di sini, saudaraku. Di sini maksudnya Tuhan yaitu yang pertama supaya Tuhan tahu seberapa percaya murid-muridnya kepadanya. Yang kedua, Tuhan ingin proses yang mereka lalui supaya murid-muridnya tidak mengandalkan dirinya, tetapi datang kepada Yesus dan berserah kepada Yesus dan memberikan sebuah masalah yang dihadapi kepada Yesus supaya Tuhan Yesus memberikan mukjizat kepada mereka. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, poin yang saya bawakan pada pagi hari ini bagi kita, yang pertama, jalani proses bersama Yesus. Kita tahu dalam menjalani proses bersama Yesus itu merupakan hal yang sangat membuat mukjizat banyak terjadi dalam hidup kita. Mengikuti Yesus itu bukanlah sebuah hal yang menjadi selamanya baik, selamanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Melainkan mengikuti Yesus itu ada banyak tantangan, banyak rintangan yang akan kita lalui. Seperti seorang tentara, dia akan melatih dirinya supaya dia mampu untuk bersaing dengan calon perwira yang lainnya, menjadi cita-citanya tercapai di kemudian hari. Mereka akan berlatih dengan sungguh-sungguh menghadapi masalah. Mereka akan berlari sampai jatuh. Mereka akan yang namanya ada push up sampai tangannya sakit.
mereka akan mengalami banyak rintangan yang lainnya. Sehingga pada suatu saat mereka sedang ujian atau sedang yang namanya tes, mereka akan mudah untuk memenangkan tes tersebut karena mereka sudah berlatih dengan sungguh-sungguh. Baru yang kedua, serahkan kekhawatiran hidup kepada Yesus. Tuhan itu dekat bagi orang yang percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus itu dekat bagi kita yang sudah percaya kepadanya. Di ayat yang tadi dijelaskan bahwa Yesus sedang tertidur bersama dengan mereka. Bahwa Yesus itu selalu bersama dengan kita walaupun kita menghadapi masalah, menghadapi problem yang kita alami pada saat-saat ini. Dan dia selalu menjaga kita seperti seorang anak yang digendong oleh orang tuanya. Dia akan percaya dan tidak khawatir kepada orang tuanya, bahwa orang tuanya akan menggendong dia dengan baik dan tidak akan menjatuhkannya dan tidak akan membuat dia terluka. Demikian juga dengan kita yang percaya kepada Yesus, kita tahu bahwa proses yang kita hadapi tidak akan membuat kita jatuh ke dalam dosa, melainkan Tuhan akan selalu menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Baru saudara yang terkasih, beberapa hari yang lalu atau di bulan 12 kemarin ada beberapa masalah yang saya alami ketika saya berada di asrama. Tepatnya pada tanggal 25 itu saya telepon sama keluarga saya. Keluarga saya itu berbicara tentang mujizat-mujizat yang dilakukan selama 2023. Tetapi yang menjadi misterinya, beberapa jam, yaitu sekitaran jam 11 itu, padahal jam 10-nya kami masih teleponan, semua masih sehat-sehat saja. Pada jam 11 itu orang tua saya laki-laki mengalami yang namanya penyakit. Dia langsung lemah. Sakitnya itu disebut, kalau di dalam kedokteran disebut dengan hematosesia atau BAB berdarah. Jadi yang dialaminya itu sangat menderita. Dia harus BAB itu, sampai BAB dia yang keluar itu darah. Jadi dia cerita, dia sudah lemah, dia gak kuat lagi. Sampai saat jam-jam 4 pagi, teleponan lagi, dia sudah berpesan kepada kami. Semangatnya sekolahnya dibilang. Pada saat hal tersebut saya menangis. Tuhan, kenapa bisa terjadi hal sedemikian? Padahal di tanggal 24 malam itu dia masih pelayanan, dia sebagai puji-pujian atau pemimpin pujian di gereja. Tetapi pada beberapa jam kemudian dia sudah jatuh sakit. Dan sampai kepada jam 4 itu dia berpesan kepada kami anak-anaknya yang ada di perantauan, yang ada di sini. Dia berpesan supaya kami itu baik kepada mama kami. Jadi kayak pesan berpisahan gitu. Pada saat itu saya merasakan, oh Tuhan, kenapa bisa hal ini terjadi dalam hidup saya? Apa yang salah? Kenapa saya harus mengalami ini di hari-hari yang gembira ini, di hari kedatangan-Mu? Dan pada saat itu saudaraku, saya merenungkan hal tersebut. Dan pada keesokan harinya, mujizat Tuhan terjadi. Di saat orang percaya berdoa, kami berdoa kepada Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan sembuh. Dan Tuhan menjawab doa kami. Di besok harinya dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit dapat diobati. Dan bapak saya bisa sembuh. Bapak saya katakan amin. Amin. Pada saat bapak saya mengalami kesembuhan, saya membuat sebuah refleksi dalam hidup saya. Kenapa Tuhan saya bisa mengalami ini? Dan pada saat itu saudaraku yang terkasih, saya bisa menyimpulkan dalam hidup saya bahwa berjalan bersama Yesus itu tidaklah hal yang mudah. Bahwa berjalan bersama Yesus itu ada banyak tantangan yang kita harus hadapi, banyak rintangan yang harus kita alami. Dan jikalau kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu dekat bagi kita yang percaya kepadanya, maka semuanya akan aman-aman saja di bawah lindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saudaraku, firman Tuhan pada saat ini mengajak buat kita atau mengajarkan kita untuk selalu menikmati proses berjalan bersama Yesus, tetap setia, jangan meninggalkan Tuhan Yesus, dan tetap fokus kepada tujuan kita, yaitu untuk memuji memuliakan Tuhan, tidak berbalik kepada Allah-Allah lain. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom. Oke.